Baik Umi, untuk pertemuan kita di kali ini masih berada pada kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, part ketiga ya Umi. Masya Allah, begitu panjang ya kisah beliau bersama Rasulullah. Pada 2 pertemuan di pekan lalu, Umi sudah membahas bagaimana lika-liku romantisme rumah tangga Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah ya sahabat ya. Begitu indah, meski jarak umur di antara keduanya sangatlah jauh, tapi tak menjadi penghalang bagi Sayyidah Aisyah dan Rasulullah membangun keromantisan dalam hidup rumah tangganya. Cinta keduanya yang berlandaskan keimanan kepada Allah menjadikan keduanya terus bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan. Begitu mulia Sayyidah Aisyah sehingga ada banyak wahyu turun ya saat Rasulullah sedang bersama beliau. Pun ketika Rasulullah saat satu selimut dengan beliau. Ada banyak pula sebab turunnya wahyu karena ada kisah andil dari beliau ya. Dan termasuk salah satunya kisah khobarul ifik ini ya Umi, atau hadisul ifik, yang hampir saja menyulut pertikaian di antara kaum muslimin pada saat itu. Dan bagaimanakah kisah khobarul ifik? Silahkan tafadhol Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar radioku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semua senantiasa dimudahkan langkah-langkah kita untuk menuju kemuliaan. Amin. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala hal yang Allah murkai. Dan semoga Allah berikan kepada kita semua kesehatan, panjang umur dalam ta'at wal afiat insyaAllah. Amin, ya Rabbal. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa belajar bersama ya. Dan kita untuk bisa berbagi dalam kebaikan insyaAllah. Dan kita di sini akan kembali melanjutkan kisah wanita mulia, seorang wanita yang sangat dicinta oleh Rasulullah SAW. Seorang wanita yang menjadi ibunda kita semuanya. Seorang wanita yang menjadi sebab kita bisa sambung ya, insya Allah menyambungkan kita dengan Rasulullah SAW. Dengan banyaknya hadis-hadis yang diberikan oleh beliau. Seorang wanita menjadi contoh suri tauladan bagi kita semua, bagaimana agar kita bisa menjadi seorang istri yang solehah, menjadi seorang istri yang bisa menyenangkan suami, menjadi seorang istri yang luar biasa, dan juga bisa menjadi contoh bagi wanita-wanita agar senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Jadi, dan ini juga menjadi suatu bukti, kisah Sayyidah Aisyah menjadi suatu bukti bahwa wanita tidak ada diskriminasi dalam Islam, yang menjadikan seorang wanita tidak bisa mendapatkan atau tidak mendapatkan hak untuk mencari ilmu. Jadi kisah tentang Sayyidah Aisyah ini membuka pikiran kita bahwasanya wanita punya peran andil yang luar biasa di dalam dakwah, dalam banyak hal intinya. Ya. Baik, kita akan kembali melanjutkan kisah tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pada pertemuan yang lalu kita menceritakan tentang bagaimana siapakah Sayyidah Aisyah dari nasab, keluarga dan sebagainya. Lalu kita menceritakan bagaimana keindahan hidup rumah tangga Rasulullah dan Sayyidah Aisyah. Lalu kita juga telah menceritakan bagaimana kebesarnya cinta Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah ya. Dan memang bahkan yang menceritakan tentang kecintaan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah bukan hanya dari Sayyidah Aisyah, bahkan para sahabat dan juga istri-istri Rasulullah pun mengiyakan gitu ya, maksudnya mengatakan, memang membuktikan gitu bahwasanya memang Sayyidah Aisyah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena Sayyidah Ummu Salamah sendiri yang merupakan istri Rasulullah SAW, kalau kita katakan adalah madu dari Sayyidah Aisyah ya. Beliau sendiri ketika waktu Sayyidah Aisyah wafat, beliau pun terucap, demi Allah telah wafat hari ini orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga lihat, menunjukkan bukti bahwasanya memang beliau adalah orang yang sangat dicintai dan diakui oleh semua istri-istri Rasulullah SAW. Dan pernah juga suatu hari dikatakan bahwa Ziyad bin Samiyah ya mengirim Amr ibn al-Harith dengan membawa hadiah-hadiah dan harta kepada Ummahatul Mukminin. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat-sahabat Nabi dan juga para tabi'in itu banyak yang mereka memang mengambil keberkahan ya, atau dengan cara memberikan perhatian lebih kepada para Ummahatul Mukminin ya. Dilakukan oleh mulai zaman dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga para khalifah, semuanya sangat memberikan perhatian, memprioritaskan. Dan juga para orang-orang kaya di masa tersebut memang sangat memprioritaskan istri-istri Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW.
Sehingga pada waktu itu Zaid mengirimkan Amr ibn al-Haris kepada Ummu Salamah dan Sofiyah, ya, juga dan sambil mengucapkan minta maaf kepada keduanya karena memberikan lebih kepada Sayyidah Aisyah daripada istri-istri yang lainnya. Sehingga mereka minta maaf gitu lah, sebagai bentuk maksudnya minta maaf, tanda hormat adabnya mereka ya kepada Ummahatul Mukminin. Pada waktu itu Sayyidah Ummu Salamah dan Sayyidah Sofiyah berkata, Zaid minta maaf karena melebihkan Aisyah daripada kita gitu kan. Ketahuilah bahwa orang yang lebih mulia lebih utama daripada dia dan kita semuanya pun sangat mengutamakan Aisyah. Atau maksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para istri Rasulullah mengatakan nggak usah sungkan gitu loh, tidak usah, ini bahkan orang yang paling mulia daripada dia dan kita juga, itu adalah sangat-sangat memuliakan, sangat memprioritaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini menunjukkan berarti besar memang kecintaan Rasulullah itu memang nampak dan diakui oleh semuanya, bagaimana cinta Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan subhanallah, bagi orang yang memang dicinta oleh Rasulullah, dicinta oleh Allah, tentu saja Sayyidah Aisyah pun akhirnya mendapatkan ujian juga yang paling berat dibanding oleh istri-istri yang lainnya. Dan memang ya subhanallah, ini untuk membuktikan maksudnya apa sebab gitu lah, kenapa Rasulullah mencintai beliau. Jadi memang ada qarinah, ada sebab-sebabnya. Dan memang ketika berapa kali kami ceritakan bagaimana ketika ada Sayyidah Fatimah menyampaikan pesan dari istri-istri Rasulullah yang lain agar adil, maksudnya adil dalam masalah, bukan berarti Rasulullah itu tidak adil ya, artinya mungkin ya dalam kasih sayang memang Rasulullah tidak bisa mengatur masalah cinta, Rasulullah nggak bisa ngatur, hanya kalau masalah hari dan masalah hak-hak itu Rasulullah tidak pernah tidak adil. Ya, itu kan Rasulullah selalu mengatakan jangan kau cela aku akan Aisyah gitu kan. Dan berapa kali Rasulullah mengatakan apa kamu cintai apa yang aku cintai, maka cintailah Aisyah. Juga kepada istri-istri Rasulullah sendiri, kepada Sayyidah Ummu Salamah, kepada Sayyidah Zainab yang mengkritisi tentang Rasulullah, akan sikap beliau kepada Sayyidah Aisyah pun beliau mengatakan jadi ada sebab kenapa cinta itu begitu besar ada di dalam diri Rasulullah, karena memang ya dari mula mungkin karena itu tadi ya banyak sebabnya. Dan diantaranya juga bahwasanya wahyu tadi yang seperti disampaikan oleh Nadia, wahyu turun itu tidak pernah diterima oleh Rasulullah ketika dengan istri yang lain, akan tapi diterima oleh Rasulullah ketika berada di bawah selimut dengan Sayyidah Aisyah. Dan juga termasuk keutamaan Sayyidah Aisyah bahwa di antara semua istri-istrinya bahwa beliau adalah termasuk wanita yang bisa melihat malaikat Jibril, yang diperlihatkan malaikat Jibril yang menunjukkan kemuliaan. Dan juga pada kisah yang terakhir bagaimana tentang masalah tayamum pun ternyata Allah turunkan tentang rukhsah ya, keringanan bagi umat Islam untuk bertayamum ini dengan dengan kisah ya bagaimana Sayyidah Aisyah kehilangan kalungnya sehingga menjadikan perjalanan para sahabat Rasulullah dan para sahabat semuanya tertunda, sehingga akhirnya mereka kesusahan untuk mendapatkan air untuk berwudu, lalu turunlah perintah untuk bertayamum. Ini sendiri pun semakin menunjukkan keutamaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tadi yang seperti ini kita akan menceritakan satu kisah ya, kisah yang luar biasa, satu kisah yang khabarul ifik atau berita dusta ya, yang pernah terjadi, yang pernah menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ini merupakan suatu peristiwa yang sangat teramat sangat menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mencabik-cabik atau merobek atau merendahkan kehormatan kemuliaan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan gitu ya, seperti biasa bahwasanya ketika Rasulullah akan berperang, Rasulullah itu akan mengundi istri-istrinya untuk menemani beliau. Sehingga pada waktu itu yang ternyata mendapatkan jatah untuk menemani Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini pada perang Bani Mustalik ya, dalam peperangan Bani Mustalik ya. Jadi waktu itu dapat Sayyidah Aisyah ya untuk melawan orang Yahudi ya, Bani Mustalik adalah orang Yahudi. Saat itu Sayyidah Aisyah pun menemani Rasulullah ya. Dan ketika perang berakhir ya, Sayyidah Aisyah waktu itu dibawa dalam sekedup gitu. Jadi sekedup itu kalau kata kita tuh gimana, kayak mungkin rumah kecil yang diletakkan di atas, yang nanti digendong oleh orang gitu ya, untuk diletakkan di atasnya onta gitu, untuk diletakkan di atas onta. Jadi ada kayak tertutup begitu. Dan kebetulan memang peristiwa perang ini terjadi setelah ada perintah hijab. Sehingga akhirnya pada waktu itu gitu, Sayyidah Aisyah ketika kelompok rombongan akan berangkat gitu ya, beliau menunaikan hajat terlebih dahulu gitu ya.
Beliau menunaikan hajat terlebih dahulu. Tiba-tiba setelah itu beliau kembali ke tempatnya, kembali ke tempat rombongan Rasulullah dan para sahabat yang akan berangkat ya. Sayyidah Aisyah masuk ke dalam sekedupnya. Baru ketika masuk beliau menyadari bahwasanya beliau tuh punya kalung lagi, subhanallah ya, memang maksudnya melalui perantara itu gitu ya. Jadi ada kalung beliau itu yang memang merupakan hadiah dari seseorang yang beliau tuh suka gitu dengan kalung tersebut gitu ya. Sehingga dilihat loh kok hilang gitu. Dan kebetulan memang kalung ini berharga gitu ya. Sehingga Sayyidah Aisyah pun akhirnya kembali untuk mencari kalung tersebut ke tempat beliau menyelesaikan hajatnya tadi ya. Setelah dicari ternyata memang ketemu kalungnya terjatuh di situ. Lalu beliau akhirnya kembali menuju rombongan. Ternyata rombongan ini sudah berangkat gitu loh. Rombongan Rasulullah dan juga para sahabat saat itu sudah berangkat. Ya, jadi memang kisah ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah dalam kisah yang sangat panjang sekali ya, diceritakan oleh beliau. Dan memang kenapa mungkin ada pertanyaan, kok bisa sih mereka orang-orang nggak sadar gitu lah kalau bahwa Sayyidah Aisyah tidak ada di sekedup itu tadi ya, kayak di apa yang nyebut kalau orang Indonesia sekedup memang. Cuma memang nggak umum di kita ini, nggak jarang gitu ya. Jadi biasanya memang diletakkan di atas onta itu ya, ada kayak tandu gitu ya, tandu tapi dikasih penutup gitu kayak rumah gitu. Nah nanti untuk menjaga kehormatan seorang wanita di situ ya. Nah waktu itu memang dikatakan Sayyidah Aisyah dalam wanita-wanita di zaman Rasulullah itu memang ya badannya kurus gitu ya. Karena apalagi untuk istri-istri Rasulullah dengan pola makan yang memang ya subhanallah, bagaimana rumah Rasulullah seringkali kompor tidak ada api yang menyala di situ ya, tidak ada api yang menyala, sehingga memang dengan makanan yang paling sering kata Sayyidah Aisyah kurma ya dan air putih gitu ya. Sehingga memang badan beliau yang waktu itu memang kecil gitu ya, sehingga menjadikan tidak terasa sekedup itu di saat ada beliau atau tidak ada. Sehingga makanya para penggotong sekedup itu tidak menyadari bahwasanya saat itu Sayyidah Aisyah rupanya tidak berada di dalam tempat tersebut. Karena wanita gitu ya di zaman dalam Islam itu benar-benar terhormat. Jadi nggak ada ibarat yang jaga sekedup tuh nongkrongin ngeliatin Siti Aisyah ngintip atau itu nggak ada gitu. Jadi mereka akan meninggalkan sekedup itu di tempat di mana memang ditempatkan untuk Sayyidah Aisyah. Lalu mereka akan pergi dan mereka nanti akan datang lagi hanya untuk membawa. Jadi tidak akan memperhatikan atau melihat atau apa, karena memang wanita sangat-sangat terhormat. Dalam Islam wanita sangat terhormat, sangat terjaga, apalagi ini adalah istri Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya berangkatlah ya rombongan akan di atas onta, lalu berangkatlah rombongan. Dan ketika Sayyidah Aisyah kembali melihat tidak ada satupun di situ, kaget Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun merasa takut juga. Cuma beliau husnudzon bahwasanya mungkin sebentar lagi menyadari bahwa beliau tidak ada, tentu akan dicari. Sehingga akhirnya beliau pun tidak mengambil tempat yang lain, jadi mengambil tempat di mana sekedup itu diletakkan supaya nanti kalau ternyata rombongan kembali mudah untuk mencari beliau. Sehingga beliau pun bersandar di pohon saat itu ya, ada pepohonan di situ. Beliau bersandar di tempat tersebut. Setelah itu beliau tertidur. Dan karena tertidur kebetulan tanpa disadari wajah beliau tuh tersingkap. Ya, wajah beliau tersingkap gitu ya. Nah, dan kebetulan pada waktu itu ada seorang laki-laki yang memang mendapatkan tugas untuk memeriksa kondisi setelah peperangan, untuk memeriksa barang-barang yang tertinggal dan sebagainya, bernama Sofwan ibn Mu'attal. Sahabat Sofwan ibn Mu'attal ini adalah seorang sahabat yang luar biasa, seorang sahabat yang soleh, dikenal dengan kebaikannya, kemuliaannya. Sofwan ibn Mu'attal ini ketika itu melihat semuanya tiba-tiba terkejut melihat ada bayangan hitam gitu ya di bawah pohon. Ada bayangan hitam di bawah pohon itu apa, begitu didekati beliau tuh terkejut gitu ya, beristirja. Jadi tidak mengucapkan lain kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang sahabat Sofwan ini pernah melihat Sayyidah Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Sehingga waktu itu belum merasa shock banget gitu, bagaimana istri Rasulullah bisa tertinggal gitu lah. Dan subhanallah kata Sayyidah Aisyah, demi Allah tidak ada ucapan lain yang terucap dari Sofwan. Dan Sayyidah Aisyah pun tidak mengucapkan kalimat apapun. Jadi benar-benar tidak ada percakapan. Sayyidina Sofwan hanya terdengar dari lisannya Sofwan bin Mu'attal itu hanya ucapan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu setelah itu Sayyidah Aisyah segera langsung menutup wajahnya yang sempat tersingkap tadi. Ya, setelah itu Sofwan bin Mu'attal segera mengambil kendaraannya, onta itu ya, onta, lalu dibawa mendekati Sayyidah Aisyah, lalu didudukkan onta tersebut, lalu dipersilakan Sayyidah Aisyah naik dan tidak ada ucapan yang terucap. Sangat menjaga. Lalu berjalanlah Sayyidah Aisyah dengan Sofwan itu untuk menyusul rombongan dan subhanallah.
Saat itulah binasalah orang-orang yang memang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan lisannya ya. Dan termasuk yang paling menyebarkan yang menjadi pemicu atau penyebar berita tersebut adalah seorang laki-laki, yaitu dari apa yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ini merupakan gembongnya orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembongnya orang munafik ya. Dia dan memang dia adalah orang yang selalu berusaha mencari-cari celah untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dihinakan oleh Allah ya, sehingga akhirnya dari lisannya pun menyebarkan berita fitnah yang sangat luar biasa tentang keluarga Nabi. Dan dikatakan kata Sayyidah Aisyah setelah sampai di kota Madinah tuh Sayyidah Aisyah langsung sakit. Beliau sakit saat itu. Beliau sakit dan subhanallah, dan sakit beliau tuh agak lumayan lama. Hampir dikatakan Sayyidah Aisyah tuh sakit tuh dalam hampir 1 bulan. Sehingga Sayyidah Aisyah tuh sama sekali tidak mendengar apapun. Dan subhanallah diatur mungkin oleh Allah seperti itu gitu ya. Sayyidah Aisyah sama sekali tidak mendengar berita yang saat itu memang sudah heboh di kalangan ahli Madinah tentang berita Sayyidah Aisyah yang seperti itu. Jadi sudah heboh, tapi beliau nggak tahu gitu loh. Beliau tidak menyadari, tidak mendengar, hanya beliau memang merasa ada keanehan pada diri Nabi Muhammad SAW. Biasanya Nabi kalau beliau sakit tuh memberikan perhatian yang sangat lebih gitu ya. Akan tapi pada waktu itu Rasulullah tuh ada perubahan sikap. Jadi lebih seperti menjaga jarak, seperti lebih dingin begitu ya. Paling ketika bertemu Sayyidah Aisyah, hanya datangnya Sayyidah Aisyah, gimana kabarmu? Hanya begitu langsung Nabi pergi. Ya, sehingga Sayyidah Aisyah memang menyadari ada keanehan, ada apa, tapi nggak sampai berpikir yang separah itu gitu. Dan beliau pun tidak pernah berprasangka buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya ketika beliau sudah merasa sehat gitu ya, beliau merasa sehat, satu hari beliau tuh keluar untuk menyelesaikan hajat ya, dan ditemani oleh seorang wanita, yaitu ibunda dari Mistah, Mistah ibn Usasah ya kalau tidak salah. Waktu itu beliau pada waktu setelah setelah dengan Ummu Mistah ini, beliau keluar di tempat di Al-Manasik, itu adalah tempat untuk orang-orang menyelesaikan hajatnya. Pada waktu itu Ummu Mistah ini kepleset gitu ya, pulang dari tempat tersebut dalam perjalanan kepleset. Dan ketika kepleset itu mulutnya itu ya, mungkin kalau kata orang kita tuh ya latah gitu ya. Keceplos dari mulutnya itu langsung mengucapkan celakalah Mistah gitu lah. Mengucapkan celakalah Mistah, mencaci anaknya. Saat itu langsung Sayyidah Aisyah tuh negur. Ya Mistah, sungguh jelek ucapan yang terucap dari mulutmu. Bagaimana kau mengucapkan celaka bagi orang yang pernah mengikuti perang Badar? Karena Mistah bin Usasah ini adalah orang yang pernah hadir atau pernah mengikuti perang Badar. Dan ini termasuk masih kerabat jauh dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau adalah orang fakir ya, Mistah ibn Usasah ini adalah orang fakir, sehingga beliau itu menjadi orang yang selalu hidupnya itu ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari kerabat yang fakir dan akhirnya selalu dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Ummu Mistah itu begitu dengar Sayyidah Aisyah membela Mistah, kaget. Ya Aisyah, apa engkau nggak tahu dengan apa yang dikatakan oleh Mistah? Maksudnya apa engkau tidak tahu dengan apa yang disebarkan gitu oleh Mistah? Kaget Sayyidah Aisyah, emangnya apa gitu? Akhirnya diceritakan tentang berita tersebut. Bahwasanya Sayyidah Aisyah dituduh berselingkuh dengan Safwan ibn Mu'attal. Dan setelah itu kata Sayyidah Aisyah, demi Allah begitu mendengar kisah tersebut ya, beliau langsung menangis malam itu sampai kayak air mata itu sampai benar-benar full, beliau tuh menangis pulang ke rumah dan menangis sampai merasa sesak dengan tangisannya itu. Dan ketika akhirnya Rasulullah menemui beliau gitu ya di rumahnya, Sayyidah Aisyah itu minta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke rumah orang tuanya, tempat Sayyidina Abu Bakar dan Ummu Ruman gitu ya, lalu kembali ke tempat orang tuanya diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di situ ya, di rumah tersebut gitu ya, Sayyidah Aisyah tuh terus menangis, tidak bisa berhenti menangis. Tidak bisa berhenti menangis, dan beliau sampai dikatakan sampai kayak hampir membelah dadanya gitu, karena terlalu kuatnya tangisan yang keluar gitu ya. Terlalu sedih, terlalu merasa terluka dengan fitnah yang disebarkan kepada beliau gitu kan. Dan sampai beliau akhirnya mengadu kepada ibu, apakah engkau tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang masalahku? Dia mengadu kepada ibunya. Lalu kata ibunya, ya Aisyah, sudahlah, sangat wajar jika ada seorang wanita yang kadang dicintai oleh suaminya, maka dia akan mendapatkan ujian seperti ini gitu ya. Jadi diberi kekuatan oleh ibunya. Dan Sayyidah Aisyah tidak bisa berlaku apa-apa kecuali hanya menangis saja. Dan subhanallah, pada waktu itu memang diuji, memang wahyu itu tidak turun. 1 bulan lebih wahyu itu tidak turun.
Dan sehingga Rasulullah memang merasakan kegundahan yang teramat sangat gitu ya. Sehingga akhirnya Rasulullah pun banyak minta pendapat kepada para sahabat, di antaranya adalah Sayyidah Usamah. Beliau menanya bagaimana kalian tentang kabar ini. Lalu Sayyidina Usamah berkata, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak tahu dari keluargamu kecuali kebaikan. Dan pada waktu itu Rasulullah lagi juga bertanya kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Dan saat itu Imam Ali memang memberikan jawaban yang memang ya dalam riwayat dikatakan Sayyidah Aisyah itu agak kecewa gitu dengan jawaban tersebut, padahal ya wajar karena beliau saat itu dengan kondisi seperti itu difitnah, merasa berat, tiba-tiba mendengar bahwa Imam Ali ketika ditanya oleh Rasulullah, Imam Ali tidak langsung mengatakan wah dia itu adalah perempuan tidak baik, tidak, tapi Imam Ali berikan jawaban, ya Rasulullah, wanita tuh banyak, bukan hanya dia saja. Dan memang Rasulullah ketika memang menanyakan hal ini kepada Usama, kepada Imam Ali, memang sampai apakah bertujuan untuk mencerai Sayyidah Aisyah, karena memang fitnahnya terlalu berat gitu bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ali mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau persempit hatimu, maksudnya dengan urusan masalah Aisyah. Wanita tuh banyak, gak cuma dia gitu lah. Gak cuma dia gitu. Dan dan Imam Ali wajar karena Imam Ali pun merasa terpukul juga melihat Rasulullah tertekan seperti itu, pun merupakan ini suatu hal yang berat dirasa oleh Imam Ali sebagai seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Imam Ali pun gitu lalu menyarankan, akan tapi Rasulullah tanyakan kepada Barirah budaknya. Tanyakan kepada budaknya, tentu dia paling tahu tentang tentang tuannya, maksudnya tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Rasulullah pun memanggil Barirah, budak dari Sayyidah Aisyah, lalu ditanya, ya Barirah, apa yang kau lihat dari Aisyah? Maka Barirah langsung berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak tahu kecuali kebaikan. Aku tidak tahu illa khair gitu ya. Dan ketika itu akhirnya pun termasuk Sayyidah Zainab binti Jahas ya. Sayyidah Zainab binti Jahas, Sayyidah Aisyah menceritakan bahkan Sayyidah Zainab binti Jahas yang merupakan madu, ibarat saingannya Sayyidah Aisyah, ketika ditanya tentang Sayyidah Aisyah, maka beliau berkata, demi Allah aku tidak tahu tentang dia kecuali kebaikan. Jadi padahal subhanallah ya, padahal Sayyidah Zainab dikatakan pernah mengkritisi Rasulullah karena kecemburuannya, tapi pun ternyata tidak, karena memang istri-istri Rasulullah itu semuanya istimewa. Jadi hal seperti itu menjadi penghalang. Kalau kebayang kalau seandainya ini terjadi di zaman sekarang gitu ya, ada satu madu mungkin yang bisa heboh nih kadang kalau mereka bukan ahli iman, untuk akan bisa dikompori lagi kan gitu untuk. Tapi ini subhanallah, walaupun ya, ini adalah istri lain dari Rasulullah SAW, tapi mereka menjaga kehormatan karena memang ya mereka tidak memungkiri gitu kemuliaan satu sama lain di antara mereka. Nah akhirnya setelah itu Rasulullah pun akhirnya bertanya kepada kaum, lalu Rasulullah mengumpulkan para sahabat, lalu beliau berkata kepada sahabat waktu itu yang sudah berkumpul, wahai ya kaum gitu kan, siapa yang akan menolongku, adalah kata Rasulullah, terhadap orang yang telah menyakiti keluargaku dengan menyebarkan fitnah ya, dan demi Allah aku gak mengetahui dari keluargaku kecuali hal yang baik, dan aku tidak mengetahui dari orang yang difitnah yaitu Safwan bin Mu'attal kecuali dia adalah orang yang baik. Maka saat itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah yang beliau dari golongan Hazraj ya. Jadi di kota Madinah itu ada kelompok Bani Aus dan Bani Hazraj itu ya. Jadi ada dua kabilah di situ yang memang dulu tuh gak pernah akur. Akan tapi subhanallah dengan Islam akhirnya menjadi bersatu gitu ya. Akan tapi pun kadang kalau ada penyulutnya ini bisa memang agak kebuka lagi gitu ya. Karena memang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi perselisihan seperti itu ya, tentu kadang masih gampang dipercik gitu. Tapi subhanallah Nabi itu luar biasa banget dalam menyatukan para sahabat gitu ya. Sehingga waktu itu Abdullah saat mengatakan langsung, wahai Rasulullah, demi Allah aku akan menjadi penolongmu untuk menghadapi hal tersebut. Kalau memang yang menyebarkan fitnah ini adalah dari kelompok Aus, katanya aku akan memenggal lehernya. Dan kalau memang dari kelompok Hazraj, katanya engkau perintahkan kepada kami apa yang aku lakukan dan akan aku patuhi perintahmu. Sehingga saat itu sempat heboh sampai dikatakan riuh masjid, karena dari kelompok Hazraj pun tidak terima dengan ucapan tersebut. Jadi saling menyalahkan, padahal di situ ada Rasulullah, karena memang suasana saat itu benar-benar luar biasa sekali. Sehingga Nabi lalu menyuruh semuanya untuk berhenti ya, berhenti dan mendamaikan semua kembali. Lalu Rasulullah pun meninggalkan perkumpulan tersebut dan Rasulullah mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar yang dimana di situ adalah Sayyidah Aisyah berada di situ. Sehingga akhirnya ketika Sayyidah Aisyah didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, beliau itu memang sedang ditemani oleh beberapa wanita Ansariyah ya, beberapa wanita Ansar yang ikut berduka dengan berita tersebut dan ikut menangis bersama Sayyidah Aisyah. Sehingga akhirnya ketika Rasulullah datang gitu kan, Rasulullah pun mendekat kepada Sayyidah Aisyah.
lalu berkata kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, amma ba'du, sungguh telah sampai berita tentangmu begini ceritakan oleh Rasulullah, dan jika engkau bersih dari itu semua gitu, maka demi Allah akan membersihkanmu gitu kan. Allah akan membersihkanmu. Jadi akan tapi jika engkau telah mengerjakan dosa, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan memberikan ampunan untukmu. Jadi pada waktu ketika Rasulullah sudah menyampaikan hal tersebut, lalu Sayyidah Aisyah pun berkata kepada ayahnya, wahai ayah, jawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun berkata, ya Aisyah, demi Allah aku tuh nggak ngerti apa yang harus aku sampaikan gitu kepada Rasulullah. Lalu Sayyidah Aisyah pun berkata kepada ibunya, ibu jawab apa yang ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya pun berkata, demi Allah ya Aisyah, aku nggak ngerti gimana apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah lalu berkata, aku tuh hanya seorang gadis yang masih muda, dan aku tuh belum banyak membaca Al-Quran. Akan tetapi demi Allah, kata beliau, kalian telah mendengar omongan orang-orang tentang masalah ini, dan omongan itu tuh udah masuk di dalam diri kalian gitu loh. Omongan itu sudah merasuk dalam diri kalian dan kalian tuh mempercayainya. Sehingga jika aku berkata kepada kalian bahwa aku bersih, dan demi Allah, Allah tahu bahwa aku bersih, kata beliau, kalian pun tidak akan mempercayainya. Dan jika jika aku mengakui akan hal tersebut, dan demi Allah, Allah tahu jika aku bersih, kata Sayyidah Aisyah, kalian akan mempercayakan hal itu. Maka demi Allah, aku tidak punya perumpamaan yang lebih baik daripada hal ini gitu ya, daripada dengan apa yang pernah diucapkan oleh ayah dari Nabi Yusuf ya, wasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka sabar itu adalah suatu kebaikan, dan Allah sajalah yang akan berikan pertolongan dari apa yang diceritakan. Jadi Sayyidah Aisyah itu dengan kekuatan imannya, subhanallah, menunjukkan kemuliaan, kebersihan hatinya dengan apa yang diucapkan ya. Sehingga saat itu lalu beliau pun berpaling dari Rasulullah, berbalik arah. Beliau karena waktu itu dalam kondisi berbaring memang, karena memang terlalu berat dengan berita yang menimpa. Lalu beliau membelakangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak lagi mampu untuk menahan kesedihannya. Dan subhanallah, saat itu Rasulullah ternyata tidak beranjak dari tempat duduknya. Dan tidak lama memang setelah Sayyidah Aisyah berkata begitu, ya, Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang kondisi Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu memang teramat sangat berat ya. Sampai dikatakan Rasulullah itu sampai menetes dari badan beliau tuh keringat kayak butiran-butiran hujan gitu. Saking berat yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Rasulullah setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah itu lalu setelah selesai, Rasulullah lalu kembali sehat. Lalu beliau itu berkata dengan gembira ya, ya Aisyah, puji Allah, segala puji bagi Allah, demi Allah bahwa bergembiralah bahwa Allah telah membersihkanmu. Allah telah membersihkanmu. Lalu setelah mendengar Rasulullah berkata begitu, ibunda dari Sayyidah Aisyah lalu berkata, ya Aisyah, ayo segeralah pergi ke Rasulullah mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu saat itu apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, tidak, demi Allah, aku tidak akan berterima kasih, aku tidak akan datang kepada beliau dan berterima kasih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kebersihanku. Jadi beliau mengucapkan ucapan tersebut ya, dan ternyata akhirnya turunlah ayat, yaitu surat An-Nur dari ayat 11 sampai ayat 20 ya. Ayat 20 itu menceritakan tentang kesuciannya, kebersihannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu nanti mungkin para sahabat ya bisa membaca, bisa membuka surat An-Nur ya, ayat 11 sampai ayat 20 itu memang di situ menceritakan tentang masalah khabarul ifk dan bagaimana Allah mengangkat, mensucikan Sayyidah Aisyah sebersih-bersihnya. Ya. Dan kata Sayyidah Aisyah, demi Allah, ketika aku mendapatkan kabar tersebut gitu ya, Sayyidah Aisyah tuh gak berharap terlalu tinggi gitu loh, bahwasanya akan ada pembelaan dari Allah tuh langsung ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya subhanallah ini ayatnya akan dibaca terus sampai akhir gitu ya. Beliau tidak pernah berharap setinggi itu. Beliau hanya berharap waktu itu bahwa Allah memberikan petunjuk kepada Nabi melalui mimpi tentang kesucian beliau gitu ya. Beliau tidak sampai meninggikan, bahwa mereka tidak menyangka bahwa sampai Allah tuh benar-benar mengangkat derajat beliau setinggi itu ya, dengan sampai menjadikan itu kisah yang dia akan dimasukkan
dimasukkan ke dalam Al-Quran, kalam Allah yang luar biasa. Jadi ada satu hal yang sangat tidak diduga sama sekali oleh beliau. Jadi bukan beliau tulang lumpur menjadi sombong dan sebagainya, tidak. Beliau merasa kayaknya kok gak pantas banget gitu. Maksud kalau beliau tuh sampai diceritakan seperti itu. Beliau itu hanya berharap bahwasanya Allah tuh memberikan petunjuk kepada Nabi, apakah melalui mimpi bahwasanya Sayyidah Aisyah adalah seorang wanita yang bersih dan disucikan. Itu ya. Jadi subhanallah, akhirnya setelah turun firman Allah tersebut ya, Sayyidina Abu Bakar itu memang marah kepada Mistah yang termasuk orang yang menyebarkan berita tersebut. Lalu beliau berkata, demi Allah, aku tidak akan berikan nafkah lagi selamanya kepada Mistah, gitu kan. Dan subhanallah, ucapan Sayyidina Abu Bakar ini ternyata mendapatkan ditegur gitu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur juga pada ayat 22, di mana di situ wala tali ulul fadli minkum wasaati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Lihat subhanallah, Allah langsung memberikan peringatan gitu ya, menunjukkan memang kemuliaan untuk keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, dengan subhanallah teguran langsung ya, bahwa Allah berlapang dada, dan apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka begitu mendengar firman Allah, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang sangat patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala seketika, dan padahal beliau marah. Siapa yang tidak marah? Putrinya dihinakan seperti itu, difitnah seperti itu, tentu sangat menyakiti beliau. Apalagi termasuk Mistah, dia adalah orang yang selama ini maksudnya ditolong beliau tuh, diberikan dibantu hidupnya oleh beliau karena kefakirannya, tiba-tiba berlaku seperti itu. Kebayang kalau mungkin kita akan mampu, akan kuat gitu ya. Karena fitnah ini bukan fitnah kecil. Ini fitnah yang sangat-sangat keji banget gitu. Bukan tuduhan hanya sekedar chattingan atau gimana, enggak. Fitnah berselingkuhan ini luar biasa. Sehingga makanya dia sangat-sangat berat banget gitu. Tapi begitu Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling patuh dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, demi Allah aku ingin Allah mengampuniku. Dan beliau mengatakan, demi Allah aku ingin Allah mengampuniku. Lalu ditarik kembali, beliau mengatakan, demi Allah aku tidak akan berhenti berinfak kepadanya selama-lamanya. Jadi dibalas ucapannya, lalu dan sumpah beliau tadi yang dilanggar, beliau bayarkan kafarahnya. Dan ini setelah itu Rasulullah juga tadi kan kepada Sayyidah Zainab juga Rasulullah pernah bertanya, dan beliau termasuk membela Sayyidah Zainab istri Rasulullah, itu termasuk orang yang membela Sayyidah Aisyah. Akan tetapi saudari dari Sayyidah Zainab ya, karena ada kefanatikannya kepada kakaknya, ada kepada saudarinya, itu memang termasuk orang yang menyebarkan berita tersebut, yaitu Hamnah ya. Hamnah itu termasuk saudari dari Sayyidah Zainab yang ikut menyebarkan berita efek ini. Dan akhirnya subhanallah, Rasulullah pun memberikan hukuman kepada 3 orang sahabat yang ikut menyebarkan berita efek ini, yaitu Mistah ibn Utsatha, terus Hasan ibn Sabit ya, dan juga Hamnah binti Jahash itu. Hamnah binti Jahash dan juga Hasan ibn Sabit. Ini adalah 3 orang yang memang akhirnya dihukum dengan had ya, dipukul 80 cambuk. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul yang sampai disebut oleh Sayyidah Aisyah sebagai orang yang menyebarkan berita, tapi ternyata kok dia tidak dihukum gitu, tidak dihukum dengan had? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini emang orang yang licik banget. Dia ini liciknya tuh memang banget ya, memang jahat banget. Dia tuh jahat banget. Sampai bukan hanya urusan masalah fitnah, bahkan dulu ketika perang Uhud gitu. Ini termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang menghasut 300 orang. Jadi waktu itu dia punya pengikut itu dari orang munafik itu, diajak untuk ikut berperang bersama Rasulullah waktu perang Uhud. Dan ketika sudah melihat musuh itu, lalu 300 orang ini ditarik lagi oleh dia. Dengan tujuan apa? Mengikuti itu kayak untuk gedein hatinya orang muslim. Tapi begitu sudah sampai mendekati, udah ngelihat musuh, ditarik. Tujuannya apa? Nguatin semangat musuh, lihat tuh orang muslimnya banyak yang kabur. Dan juga untuk bikin down orang muslim. Jadi emang dia tuh liciknya tuh luar biasa gitu. Jadi bukannya dia tuh langsung tidak mau langsung ikut perang, enggak, dia ikut tapi ditarik. Begitu caranya. Sama dengan kisah Sayyidah Aisyah pun, dia tuh punya cara, sehingga dia tuh menyebarkan berita tapi nggak pernah menyebut Siti Aisyah, tapi hanya dengan sindiran-sindiran. Sehingga karena memang tidak pernah menyebut Siti Aisyah, ini menjadikan dia tidak bisa dapat kafarah.
tidak didapat kehat ya. Dan memang ya subhanallah itu cara Allah ya, kayaknya untuk menunjukkan bahwasanya dia bisa terbebas dari hukuman dunia, tapi dia tidak akan bisa terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang jangan merasa aman ketika terbebas dari hukuman dunia, karena kemudian dia hanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makanya Abdullah bin Salul itu menjadi orang yang memang tidak bisa dihukum dikarenakan dia tidak terang-terangan dalam memfitnah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, padahal dialah gembongnya. Dialah gembong yang memang ya orang yang paling punya andil besar dalam penyebaran fitnah tersebut. Dan peristiwa ini benar-benar ada suatu pelajaran yang luar biasa. Di sini mungkin ada pertanyaan, kenapa Rasulullah Umi dengan fitnah tersebut kok agak berubah dengan Siti Aisyah? Mungkin yang dari saya, kok sampai Rasulullah katanya berubah dengan Siti Aisyah sehingga menyapa ya hanya sekedarnya. Kita harus paham, Nabi memang adalah seorang Nabi dan maksum, yang maksum ya, seorang Nabi dan Rasul yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari segala dosa tentang masalah kenabian dan sebagainya. Kan tapi pun manusia pun, Rasulullah pun adalah manusia biasa. Beliau punya marah, beliau punya sedih, beliau punya ini. Dan di sini tuh pengen menunjukkan gitu ya, bahwasanya apa yang diterima oleh Rasulullah SAW dari wahyu Allah SWT, ini wahyu ini tidak keluar dengan sesuai dengan kehendaknya Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa wahyu itu semuanya adalah milik Allah gitu loh. Benar-benar adalah Allah yang menurunkan wahyu, Allah yang tahu kapan akan diturunkan. Jadi bukan langsung sesuai dengan hati Nabi, bahwa Nabi pengen ini keluar ini enggak gitu loh. Dan juga Nabi di situ menunjukkan bagaimana Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, apakah Nabi tidak ditunjukkan yang gaib? Karena Nabi secara zat ya, Nabi tidak memiliki itu semua kecuali Allah yang memberikan. Sehingga Nabi pun bertanya kepada Sayyidah Aisyah, dan wajar Nabi karena dengan berita yang begitu berat, Nabi pun merasa sedih dengan itu semua. Sehingga perubahan sikap beliau kepada Sayyidah Aisyah bukan berarti langsung beliau tuh menuduh Siti Aisyah. Tidak, hanya ya beratnya berita tersebut menjadikan beliau tuh merasa bingung dan sebagainya, sehingga akhirnya sikap, dan apalagi ibaratnya menjadi sebab pemicu kisah ini kan di Sayyidah Aisyah, sehingga akhirnya terjadi perubahan sikap lah beliau kepada Sayyidah Aisyah. Dan juga kenapa Nabi kok masih bertanya kalau memang benar, jadi kok Nabi memang Nabi nggak tahu akan hal itu gitu loh. Nabi bertanya, dan lihat Nabi walaupun dengan kondisi yang begitu parah, fitnah yang begitu parah, Nabi nggak langsung nuduh Aisyah kamu ngaku dong, enggak. Nabi katakan kepada Sayyidah Aisyah, Nabi berikan pilihan, ya Aisyah, kalau memang engkau tidak salah, Allah akan membelamu gitu. Allah akan membersihkanmu. Tapi kalau engkau salah, bertobatlah kepada Allah, lihat. Jadi Nabi itu memberikan ungkapan, artinya memang Nabi itu adalah seorang manusia, dan semua yang ada pada dirinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ketika Nabi bisa melihat sesuatu atau diberitahu sesuatu, ini khabar pun dari Allah. Ketika Nabi membutuhkan wahyu pun adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi kisah ini menunjukkan, dan di sini juga kisah ini menunjukkan begitu istimewanya gitu loh. Makanya Sayyidah Aisyah tuh luar biasa banget. Kisah ini kayaknya satu sisi ujian berat bagi Sayyidah Aisyah, tapi satu sisi adalah cara Allah untuk mengangkat seorang hamba. Kadang diuji terlebih dahulu dengan ujian yang berat, tapi untuk diangkat setinggi-tingginya. Jadi dari sini lihat bagaimana Sayyidah Aisyah berkata, jawaban Sayyidah Aisyah ini adalah jawaban yang luar biasa. Yang ibarat dari seorang gadis ya, yang masih muda. Ibarat aku tuh hanya seorang anak gadis yang masih belia, yang aku tuh ya nggak banyak membaca Al-Quran. Tapi ternyata tidak banyaknya beliau, tapi beliau punya jawaban yang luar biasa. Kemudian ini sudah merasuk di hati kalian, sehingga kalau aku dan demi Allah tahu aku bersih. Ini kan jawaban yang indah banget gitu ya. Beliau tidak langsung marah mencaci maki Rasul, kok tega kok begini, enggak, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat punya wibawa. Dan juga subhanallah ketika ibundanya menyuruh, ketika wahyu sudah turun kepada Nabi memberikan kabar gembira bahwa beliau dibersihkan oleh Allah, ibundanya pun menyuruh beliau untuk mengucapkan terima kasih. Lihat, kayaknya mungkin orang nganggep Sayyidah Aisyah kok kurang ajar banget gitu, kayak orang lagi ngambek gitu. Padahal enggak, ini menunjukkan kekuatan imannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ibundanya memerintahkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah, maka beliau berkata, demi Allah aku tidak akan mengucapkan terima kasih, tidak akan datang mengucapkan terima kasih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kebesaran bahwa yang membersihkan beliau adalah seorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau jawaban beliau itu menunjukkan tingginya keimanan beliau. Makanya subhanallah sangat-sangat wajar banget gitu ya, dengan keutamaan beliau ini menjadikan Rasulullah sangat mencintai beliau, sangat memuliakan beliau gitu ya. Dan subhanallah peristiwa ini sendiri pun ya tentu berat bagi Rasulullah, dan juga sangat-sangat berat bagi Sayyidah Aisyah. Dan subhanallah kan, tapi ternyata setelah peristiwa ini pun tidak menjadi hubungan romantis antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, keharmonisan dalam rumah tangga beliau pun terganggu. Padahal mungkin ya sebenarnya kalau seorang istri terluka, misalnya beliau tak ada punya orang hati yang punya marah atau apa gitu ya, tentu tidak akan
ya pasti masih akan kecewa dan akan menjadi pengaruh kepada sikap beliau kepada Rasulullah, tapi pun ternyata tidak. Keharmonisan dalam rumah tangga Rasulullah itu selalu terjaga. Jadi kisah ini malah menjadi semakin menguat cinta antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah ya. Jadi maka subhanallah, jadi ini luar biasa banget. Makanya Sayyidah Aisyah pernah berkata, aku tuh dilebihkan oleh Allah dengan 10 hal dari semua istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya, apa saja itu wahai ibunda, gitu ya, wahai ibunda, apa saja? Jadi memang para sahabi ya pada waktu itu memang memanggil istri-istri Rasulullah dengan panggilan ibunda, gitu ya. Dan dikatakan ya Rasulullah SAW tidak menikahi gadis selain beliau gitu ya. Yang kedua adalah Rasulullah tidak menikahi wanita yang orang tuanya adalah muhajir selain beliau gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, tapi Sayyidina Umar juga kan muhajir, tapi kan hanya beliau. Ini kan kalau suami istri, orang tuanya muhajir, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ummur Ruman. Nah ini dua-duanya adalah seorang muhajir yang orang beriman, ahli iman semua selain beliau. Setelah itu apa? Allah menurunkan kebersihan, kesucian tentang Sayyidah Aisyah itu dari dengan dalam Al-Quran gitu ya. Selanjutnya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril dengan membawa gambar beliau itu dan dengan mengatakan bahwa ini akan menjadi istrimu di dunia dan di akhirat itu ya. Dan terus setelah itu aku dan Rasulullah tuh pernah mandi di satu tempat, dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan istri-istri yang lain. Saya itu Rasulullah pernah mengerjakan sholat sedangkan aku tuh duduk berbaring di hadapannya gitu ya. Dan ini pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap istri-istri yang lain. Saya itu wahyu turun kepada Rasulullah SAW ketika beliau bersamaku dan tidak turun kepada yang lain gitu kan. Saya itu Allah Subhanahu Wa Taala mencabut Rasulullah, menyebutnya Rasulullah ketika beliau tuh berada di pangkuanku ya. Jadi berada di pangkuannya beliau. Setelah itu Rasulullah SAW wafat di malam ketika beliau itu memang jatah untuk menggilir Sayyidah Aisyah, dan juga Rasulullah SAW disemayamkan di rumah beliau. Ini adalah keutamaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan masih banyak lagi ya tentang keutamaan beliau. Dan ini kisah ini yang kami sampaikan walaupun sudah part 3 ya. Ini tidak sampai mewakili ya, ini hanya sedikit lah dari tahu. Kalau mau panjang kayaknya part 10 juga enggak berapa gitu ya. Cuma ini kami ambil garis besarnya saja ya, untuk semakin agar kita mengagumi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dididik dalam pendidikan tarbiyah nabawiyah yang subhanallah menjadi suri tauladan bagi kita untuk bisa mengikuti akhlak dan kemuliaan mereka insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.